Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Septia Triwidari dengan NIM 2117011033 dari Rombal 14. Di sini saya akan paparkan isi artikel yang telah saya buat berkaitan dengan Pancasrada sebagai dasar keyakinan agama Hindu. Sebelum kita membahas tentang keyakinan agama Hindu, kita harus sedikit tahu mengenai gambaran sejarah agama Hindu. Agama Hindu merupakan agama lanjutan dari agama Weda Brahmanisme yang merupakan kepercayaan bangsa Indo-Iran atau Arya. Kata Hindu diambil dari akar kata Sindhu dalam bahasa Sanskerta yang merupakan wilayah dengan 7 sungai di barat daya anak benua India, di mana salah satu sungai tersebut bernama Sungai Indus. Agama Hindu muncul pada tahun 3102 sebelum Masehi hingga 1300 sebelum Masehi, sekaligus menjadi agama tertua di dunia yang masih bertahan sampai saat ini. Agama Hindu menjadi agama yang berada di urutan ketiga terbesar di dunia setelah agama Kristen dan Islam dengan jumlah umat sejumlah hampir 1 miliar jiwa. Pada saat ini, mayoritas pemeluk agama Hindu di Indonesia merupakan masyarakat yang tinggal di Pulau Bali. Selain itu, terdapat pulau di Pulau Jawa, Lombok, Kalimantan yakni suku Dayak Kaharingan, dan Sulawesi yakni Toraja, serta Bugis Sidrap. Banyak yang berasumsi bahwa agama Hindu merupakan agama politeisme karena agama Hindu dikenal dengan agama yang menyembah atau memuja banyak dewa. Tuhan dalam agama Hindu disebut sebagai Brahman dan Sang Hyang Widi. Pada dasarnya, ketuhanan dalam agama Hindu adalah Tuhan yang Maha Esa, namun dalam sistem ketuhanannya dikoordinasikan ke dalam konsep ketuhanan Trimurti. Trimurti yakni Dewa Brahman, Wisnu, dan Siwa. Ketiga perwujudan tersebut merupakan sebuah manifestasi dan kebesaran Tuhan yang tiada duanya, yang di mana umat agama Hindu menyebutnya dengan banyak nama. Semua ini tergantung pada persepsi pada setiap individu. Yang terpenting di sini adalah memiliki tujuan yang sama, yakni memohon anugerah dan perlindungan kepadanya. Agama Hindu mempunyai 3 kerangka dasar kebenaran yang sangat kokoh karena masuk akal dan konseptual serta tidak dapat dipisah-pisahkan, seperti halnya tubuh manusia yang tidak dapat dipisahkan dari kepala, badan, tangan, dan kaki. Sehingga hal itu membuat tubuh manusia menjadi sempurna. Adapun 3 kerangka dasar yang harus dipenuhi diantaranya adalah takwa atau filsafat agama, susila atau etika agama, dan upacara yakni ritual dalam agama. Jika ajaran filsafat agama saja yang dipelajari tanpa melaksanakan etika dan upacara, maka semua tidak akan sempurna. Begitu juga jika melaksanakan upacara saja tanpa memperhatikan dasar etika dan juga filsafat agama, maka hal tersebut tidak akan sempurna pula. Sehingga ketiga kerangka dasar ini harus dilaksanakan dalam kehidupan umat agama Hindu agar hidup dapat menjadi lebih sempurna. Agama Hindu dianut oleh setiap manusia bertitik tolak pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka dengan agama kita dapat merasakan bahwa kita mempunyai suatu pegangan iman yang kokoh. Pegangan yang dimaksud di sini tidak lain adalah Tuhan Yang Maha Esa atau Sang Hyang Widiwasa. Agama Hindu sendiri memiliki 5 keyakinan yang sangat mendasar yang dipegang teguh oleh umat agama Hindu. 5 dasar keyakinan itu disebut dengan Pancasrada. Adapun kelima dasar keyakinan agama Hindu yang disebut dengan Pancasrada ini terdiri dari Brahman, Atman, Karmapala, Punarbawa atau Samsara, dan Moksha. Yang pertama ada Brahman atau kepercayaan terhadap adanya Tuhan, dalam hal ini adalah Sang Hyang Widiwasa, yang dijadikan sebagai pengakuan atas dasar keyakinan bahwa sesungguhnya Tuhan itu ada, Maha Kuasa, Maha Adil dan Bijaksana, berkuasa atas segalanya. Ia sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur alam semesta dengan segala isinya. Seperti yang terkandung dalam Bhagavad Gita 10.20 menyebutkan bahwa Tuhan atau Sang Hyang Widiwasa itu bersemayam dalam hati semua insan, dan ia merupakan sebuah permulaan, pertengahan, dan akhir dari semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Yang kedua ada Atman atau percaya dengan adanya jiwa. Dalam berbagai Upanishad dikatakan bahwa Atman merupakan bagian dari percikan Hyang Widi atau Tuhan. Jika dikaitkan dengan tubuh manusia, Atman disebut sebagai jiwatma yang menyebabkan manusia bisa hidup. Atman merupakan bagian dari Brahman, sehingga pada hakikatnya Atman memiliki suatu sifat yang sama dengan sumbernya, yakni Brahman.
Atman bersifat sempurna dan kekal abadi, tidak mengalami kelahiran dan kematian, bebas dari suka dan duka. Selanjutnya ada karma pala. Segala perbuatan atau aktivitas yang dilakukan baik itu bersifat sengaja ataupun tidak, bersifat baik atau buruk, benar atau salah, disadari atau di luar kesadaran, semua itu disebut dengan karma. Ini berhubungan dengan hukum sebab akibat, di mana setiap sebab pasti ada akibat. Karma pala sering dikaitkan dengan suatu kejadian atau sesuatu yang kita alami yang merupakan hasil atau pala dari perbuatan atau karma yang kita lakukan sebelumnya. Hasil dari perbuatan yang kita lakukan pada kehidupan sekarang dapat kita terima pada kehidupan sekarang juga disebut dengan prarabdha karma pala. Hasil perbuatan pada kehidupan sekarang diterima pada kehidupan yang akan datang disebut dengan kriyamana karma pala. Atau juga perbuatan yang kita lakukan dahulu diterima hasilnya pada kehidupan sekarang disebut dengan sancita karma pala. Dasar keyakinan yang keempat yakni punarbawa atau samsara, di mana ini merupakan keyakinan atas adanya kehidupan atau kelahiran kembali. Kelahiran yang berulang-ulang membawa akibat suka dan duka. Samsara atau punarbawa ini terjadi akibat jiwatman masih dipengaruhi atau diliputi oleh kenikmatan dan kematian akan diikuti oleh kelahiran. Karma dan punarbawa adalah suatu proses yang terjalin erat. Setiap perbuatan buruk yang dilakukan akan menimbulkan dosa, serta dalam punarbawa yang akan datang akan mengalami penjelmaan pada tingkat yang lebih rendah, sengsara atau menderita bahkan menjadi makhluk yang hina. Sebaliknya, setiap perbuatan baik yang dilakukan akan mengakibatkan Atman menuju surga dan saat menjelma kembali akan berada pada tingkat penjelmaan lebih sempurna atau tinggi. Keyakinan yang terakhir adalah moksa, yang dimana ini merupakan tujuan akhir atau tertinggi dalam agama Hindu. Seseorang yang mengalami moksa, maka ia telah terbebas dari ikatan duniawi yang bersifat maya dan palsu. Jiwanya telah sepenuhnya terbebas dari rasa suka dan rasa duka, di mana ini berasal dari keduniawian. Bagi mereka yang mengalami moksa, jiwa mereka telah mengalami ketenangan dan juga kebahagiaan yang kekal dan sesungguhnya serta bersatu kembali dengan sumbernya. Selain dengan berbekal Pancasrada yang diserap menggunakan Tripermana, Tripermana ini diartikan sebagai 3 kekuatan hidup untuk dapat mengetahui dan meyakini pada sesuatu hal yang berasal dari 3 kekuatan makhluk hidup. 3 kekuatan makhluk hidup tersebut diantaranya berupa bayu yang artinya kekuatan untuk bernafas, sabda yang artinya kekuatan suara, dan idap artinya kekuatan untuk berpikir. Dari ketiga inilah yang nantinya akan mampu mengetahui baik yang bersifat nyata maupun abstrak dalam kehidupan beragama Hindu. Sederhananya bahwa umat agama Hindu percaya dengan Pancasrada untuk membuat mereka lebih mengetahui dan paham mana baik dan buruk. Karena apa yang dilakukan saat ini akan memberikan hasil yang setimpal nanti, seperti halnya keyakinan akan hukum karma pala. Jadi keyakinan Sang Allah penting untuk menjadikan hidup kita lebih makmur, sejahtera, bahagia lahir dan batin serta lebih terarah. Baik, sekian isi artikel yang dapat saya paparkan mengenai Pancasrada sebagai dasar keyakinan agama Hindu. Apabila terdapat kesalahan kata ketika saya memaparkan isi artikel, saya mohon maaf dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.